Salut, jumpa lagi di channel YouTube Oprah Broadmantis dengan video-video pembelajaran yang mantap, komprehensif, dan terstruktur. Kamu talibu, biang, yuk teman-teman kita lanjut belajar tentang les adjectifs. Nah, bahasan kali ini cukup ringan sebenarnya nih. Saya mau ngajarin ke teman-teman sekalian yaitu exception invariable. Exception invariable itu artinya ya sebenarnya teman-teman udah tahu ya. Exception itu apa? Pengecualian, pasti kebayang bahasa Inggrisnya gitu. Kemudian invariable itu kita udah pernah bahas loh. Ya, kita udah pernah belajar ini. Jadi buat yang baru bergabung, tonton dulu video-video terdahulu supaya belajarnya runut. Yang namanya invariable itu adalah yang tidak berubah. Oke, kata yang tidak akan pernah berubah. Jadi tidak ada penyesuaian tata bahasanya gitu. Contohnya kata apa? Ada ingat nggak? Kata 1000 itu nggak pernah ada bentuk plurialnya dikasih s, nggak ada, tetap aja 1000 aja gitu. Nah, contoh-contoh adjektif yang exception invariable itu misalnya ini nih, kata preux dan chic. Chic, preux, chic, preux. Dibaca preux karena dia ada r-nya harus cadel. Saya mau pergi ke pasar. Kemudian ada kombinasi EU itu berbunyi E di bahasa Sunda ataupun juga di bahasa Aceh nih, di dia lokse mawe itu. Kemudian X di ujung itu jangan dibunyikan. Ini bukan baca X tapi makanya saya nggak garis bawahi, artinya jangan dibunyikan. Jadi preux. Ejaannya ada tapi bacaannya nggak ada. Nah, preux ini artinya brave. Ya, sama dengan bahasa Inggris brave ya, brave. Ayo, apa brave itu? Brave atau brave di bahasa Inggris itu artinya berani gitu, gagah berani, perkasa gitu ya. Ada tantangan, nggak takut, oke dihadapin, brave gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah chic. Ini kalau ketemu ch, teman-teman, ketemu kombinasi ch, maka dibacanya sh. Jangan ceh ya, tapi sh. Bunyi C bukan dari sini dapatnya gitu. Shh. Kemudian C di ujung ini menjadi K, maka chic. Chic ini artinya elegan. Elegan, ada AN bunyinya ong. Ini ada E akson tegu, maka elegan, sate tempe itu. Elegan, atau kalau bentuk feminangnya elegante. Ini mas bilangnya sampai sini aja. T-nya tidak bunyi, kalau feminangnya elegante, karena si E di ujung ini yang tidak bunyi biasanya, jadi T-nya bunyi gitu. Oke, elegan ya udah tahu dong, elegan ya, keren gitu, berkelas gitu, elegan. Nah, lihat ini, kalau elegan kan ada elegante, kalau chic sama preux-nya tidak, jadi kita akan terus memakainya seperti ini aja. Cukup jelas penjelasannya? Kalau belum, langsung aja pertanyaannya apa di kolom komentar. Sertakan ya. Sebelum kita masuk ke contoh-contohnya, kepoin dulu nih Instagram, Facebooknya Oprah. Nah, karena apa? Ada banyak hal lain yang bisa teman-teman dapat di situ, bukan cuma di YouTube ini aja. Yuk, sekarang kita beralih ke example-nya. Nah, ini dia nih teman-teman, contoh-contohnya tuh saya udah siapkan ada 9 contoh, 9 exemple untuk teman-teman sekalian. Ini gampang kok, nggak susah. Yang penting teman-teman konsen dan mencoba memahaminya, karena kalau saya bisa, teman-teman juga harus bisa. Misalnya kalau kita mau bilang he is brave, dia berani gitu, brave ya. Nah, kalau kita pakai yang preux ya udah il est preux, tinggal dimasukkan aja preux-nya, he is, il est. Nah, sekarang yang L-nya juga sama, elle est preux, karena tadi dibilang invariable ya, ini pengecualian. Biasanya kan harus dikasih E dulu nih biar jadi feminan, kalau ini enggak, jadi biarkan aja, udah gampang banget makainya gitu aja. Sekarang kalau dia pluriel, maka ils sont preux. Kalau kita pakai yang brave, ada sedikit perubahan tuh ya, menjadi ber-s gitu. Untuk il, el, singulier-nya enggak gitu. Nah, kemudian yang elles sont preux juga dibiarin gini aja, udah selesai. Yang plurialnya kalau pakai brave ya begitu gitu. Nah,
penjelasan dulu ya. Yang pre ini satu dia invariable. Yang kedua, untuk plurielnya pun tidak mengalami perubahan, bukan hanya karena dia invariable, tapi info untuk teman-teman. Bentuk maskulang itu kalau sanggilinya sudah berakhiran X, itu plurielnya sudah memenuhi syarat. Jadi nggak perlu dirubah lagi. Untuk yang feminangnya murni karena dia invariable aturannya gitu, jadi udah nggak perlu kita apa-apakan. Sedangkan yang brave ini kalau adjektif maskulang sanggilinya sudah berakhiran E, berarti sudah memenuhi syarat untuk jadi feminang sanggili. Tinggal plurielnya dibuat tambahkan S gitu. Karena apa? Karena ini bukan exception invariable, jadi kalau kita pakainya yang brave harus dikasih S dulu gitu. Nah sekarang yang chicnya, kalau mau bilang dia laki-laki bisa diganti nama orang ya gitu. Dia chic, dia elegan, dia berkelas gitu, keren gitu. Kita bisa bilang ile chic. Untuk yang feminangnya, ceweknya ya sama aja, ele chic. Nggak perlu dikasih perubahan menjadi gimana gitu, nggak. Karena ini exception invariable. Sekarang kalimat yang lebih lengkap, lebih berkelas, lebih susah, kita belajar hal yang baru ya. Tu es chic comme ça. Artinya lu elegan tuh kayak gitu, lu berkelas, lu keren gitu. Tu es chic comme ça. Misalnya pakaiannya orang itu, busananya tuh bikin nampak necis, keren gitu ya. Berkelas, elegan gitu. Tu es chic comme ça. You are elegant like this. Comme ça itu artinya like this atau like that gitu. Comme itu artinya ada lebih dari satu ya gitu. Ada artinya seperti gitu. Tapi kalau comme ça begini gitu. Atau begitu gitu. Gini gitu. You are elegant like this. Tu es chic comme ça. Maskulang atau feminang sama. Ya, walaupun tu ini bisa seorang laki-laki atau seorang perempuan tapi sama. Kenapa? Karena exception invariable, diingat-ingat tuh. Kemudian, nah kalau kita pakainya yang elegant, udah otomatis ini ada aktor gramatikal penyesuaian tergantung orangnya ini maskulang atau feminang. Kalau yang maskulang, tu es élégant, jangan dibunyikan T-nya, tu es élégant comme ça. Tapi kalau cewek, tu es élégante comme ça. Itulah bentuk feminangnya. Tuh, ini dia penjelasannya. Jelas? Udah lengkap? Oke. Kalau masih ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman suka dan video ini tentunya kasih like-nya. Bukan cuma kasih like-nya, bagikan video ini nih ke banyak orang yang belajar bahasa Prancis supaya mereka juga dapat informasinya. Kasih tahu nih ada channel YouTube Oprah Prancis yang bisa di-subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Jadi tiap kali ada video baru teman-teman dapat pemberitahuannya. Begitu juga teman-teman kita yang lainnya yang belajar bahasa Prancis. Oke? Yuk semangat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. À bientôt.